ya Tuhan, terangnya firman-Mu ya Tuhan, bagai pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah berjanji dan aku akan menepatinya, berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil, mulia. Terangnya firman-Mu ya Tuhan, terangnya firman-Mu ya Tuhan, bagai pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah berjanji dan aku akan menepatinya, berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil, mulia. Terangnya firman-Mu ya Tuhan, terangnya firman-Mu ya Tuhan, bagai pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah berjanji dan aku akan menepatinya, berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil, mulia. Halo adik-adik, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam video kali ini. Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Tema firman hari ini adalah, benarkah Alkitab itu firman Tuhan? Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Adik-adik duduk dengan baik, melipat tangan, dan menutup mata. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang terbuka dan sikap yang baik dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Haleluya, amin. Adik-adik, di alam semesta ini hanya ada satu Allah. Dan karena Dialah yang menciptakan manusia, maka Dia harus mewahyukan dirinya sendiri kepada manusia. Allah sebagai pencipta sangatlah agung dan besar, dan manusia sebagai makhluk ciptaan sangat kecil. Menurutmu, bagaimanakah cara terbaik agar Allah bisa mewahyukan dirinya kepada manusia? Harus ada cara untuk berkomunikasi dengan manusia. Itulah sebabnya adik-adik, Allah menyediakan satu buku di bumi ini yang olehnya Allah dapat berkomunikasi dengan manusia. Namun adik-adik, jika ada begitu banyak buku di muka bumi ini, bagaimana kita bisa memastikan buku yang mana yang adalah buku dari Allah untuk manusia? Tentu saja ada beberapa kriteria adik-adik. Yang pertama, kitab itu harus mengatakan bahwa penulisnya adalah Allah. Yang kedua, kitab itu harus mempunyai standar moralitas yang paling tinggi. Dan yang ketiga, kitab itu harus membicarakan tentang Allah, tujuannya, alasan penciptaannya, manusia, masalah manusia, pemecahan-pemecahan masalah manusia, dan nasib ciptaan. Dan di kitab itu harus tersedia dari zaman ke zaman, dan bagi semua orang, bagi semua suku dan bangsa, entah orang kaya atau orang miskin, baik atau orang jahat, berpendidikan atau tidak. Adik-adik, menurutmu, apakah Alkitab memenuhi semua kriteria itu? Amin. Adik-adik, penulis Alkitab adalah Allah. Lebih dari 2000 kali di dalam Alkitab disebutkan bahwa Allah mengucapkannya.
Adik-adik, Alkitab juga memiliki standar moralitas tertinggi. Alkitab menolak perceraian, sebab perceraian dianggap telah melakukan perzinahan. Alkitab bahkan menuliskan bahwa nafsu di dalam hati itu sama dengan perzinahan. Standar ini melampaui semua buku lain yang ada di atas bumi ini. Adik-adik, Alkitab juga mengajar orang bukan hanya mengampuni dari hati mereka, melainkan juga mengasihi musuh-musuh mereka. Dan adik-adik, Alkitab mengutuk perihal membenci sebagai membunuh. Adik-adik, isi dari semua Alkitab adalah Allah dan manusia. Sekarang Alkitab tersedia di mana saja. Telah diterjemahkan kurang lebih 2000 bahasa. Wah, adik-adik, bahkan hukum Taurat yang ada di dalam Alkitab juga adalah hukum yang paling sempurna. Hukum ini tidak ada di negara-negara manapun, hanya ada di dalam Alkitab. Ini membuktikan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Adik-adik, Alkitab penuh dengan kejujuran. Bahkan Alkitab ditulis hingga menjadi satu kitab, itu sangatlah ajaib. Alkitab memerlukan waktu hampir 1600 tahun adik-adik untuk penulisannya. Dan Alkitab ditulis oleh lebih dari 40 orang. Orang-orang yang menulis Alkitab pun mempunyai bermacam-macam latar belakang. Daud dan Salomo adalah raja. Daniel adalah seorang gubernur. Ezra adalah seorang imam. Adik-adik, Amos adalah seorang gembala. Musa adalah lulusan sekolah terbaik di Mesir. Paulus adalah seorang ahli hukum. Matius adik-adik adalah seorang pemungut cukai. Petrus dan Yohanes adalah nelayan. Namun tulisan mereka penuh dengan hikmat Allah. Adik-adik, tempat penulisannya pun berbeda-beda. Dengan banyak orang yang menuliskan kitab ini dengan latar belakang dan juga tempat yang berbeda-beda, bisa memiliki satu kesatuan yang sangat meyakinkan. Alkitab adalah firman Allah. Adik-adik, jika Tuhan sudah menyusunnya sedemikian ajaib, agar Allah dapat berkomunikasi dengan kita, maukah adik-adik membacanya setiap hari? Mulailah mengikuti jadwal pembacaan Alkitab dari kakak gembala, atau memulai membacanya sendiri satu pasal satu hari. Atau kamu dapat meminta bantuan dari orang tuamu untuk mengatur jadwalnya. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Ikuti kakak berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk Alkitab yang Engkau berikan kepada kami. Kami bisa berkomunikasi denganmu, dan kami bisa mengetahui isi hatimu. Oh, Tuhan berkati kami, agar setiap hari membaca Alkitab. Dan berkati kami ya Tuhan, agar dengan senang hati, dengan sukacita, membaca dan merenungkan firman-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Kami cinta firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya! Adik-adik, jangan lupa untuk menghafal ayatnya dan merekamnya dalam bentuk video, lalu mengirimkannya kepada kakak gembala ya. Sampai jumpa adik-adik di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Mazmur 144 ayat 15. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Pasal 144 ayat 15. Pasal 144 ayat 15. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Amin. 144 ayat 15. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pasal 144 ayat 15. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mazmur pasal 144 ayat 15. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan terang bagi jalanku, aku telah berjanji, dan aku akan menepatinya, berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil, mulia. Terangnya firman-Mu ya Tuhan, terangnya firman-Mu ya Tuhan, bagai pelita bagi kaki